izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Izin saya Dimas Agung untuk memimpin acara pada malam hari ini. Acara ngapak ya, ngaji perihal kebaikan. Jadi untuk tema yang diangkat cukup menarik juga pada malam hari ini, yaitu tentang kisah taubat napi di Nusa Kambangan yang mungkin selama ini belum pernah terekspos, belum pernah kita dalami dan juga diambil hikmahnya lah. Dan juga telah hadir bersama kami perwakilan dari BDI, Mas Badrudin. Mungkin Mas Badrudin bisa cerita sedikit nih, kenapa mengadakan atau berinisiasi untuk acara ini nih, Mas Badrudin. Ya, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ya, Mas Dimas dan jamaah sekalian dan mungkin pendengar Radio Al-Qudwah, memang sudah lama kita ingin rencanakan kegiatan seperti ini. Memang sudah kita rencanakan sejak lama dan alhamdulillah baru terlaksana sekarang. Jadi beliau sudah berpengalaman di Nusa Kambangan sejak tahun 91, artinya ada 32 tahun, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, yang sangat berharganya tidak bisa dinilaikan. Dan itu tidak ada pembukuannya, tidak pernah, beliau juga pernah diminta nulis ceritanya dan belum tertulis. Artinya kita eman-eman kalau sampai hikmah ini, bagaimana beliau berjuang tahun 91 sampai sekarang, ini tidak dibukukan, tidak terdokumentasi. Oleh karena itu kami dari BDI berupaya diskusi sama beliau, Pak Hasan Makarim, Pak, ayolah Pak kita undang untuk podcast, cerita tentang kisah di sana tuh seperti apa, nabi kayak apa, model-model nabinya seperti apa, ada nggak yang tobatnya seperti apa, dan sekarang jadi apa. Harapannya melalui forum ngapak ini, ngobrol perkara kebaikan pada malam hari ini yang diinisiasi oleh BDI, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan beliau, bagaimana mendidik para nabi yang ada di Nusa Kambangan selama 32 tahun. Dan hanya beliau ya yang orisinil yang mendampingi nabi. Kalau ada di YouTube yang lain itu abal-abal Bapak-Bapak sekalian. Mungkin itu Mas Dimas, sekian pengantar dari kami, dari BDI tentang krusialnya kita mengadakan kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Badrudin. Jadi malam hari ini kita santai aja sambil ngobrol, tapi semoga ada hikmah yang diambil. Telah hadir juga bersama kami di sini Ustadz Hasan Makarim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi semoga ada hikmah yang diambil ya Ustadz ya. Kita mau cerita tentang kisah taubat para nabi. Tapi sebelum ke sana, mungkin Ustadz Hasan Makarim bisa cerita terlebih dahulu gimana ceritanya kok Ustadz Hasan bisa berkecimpung sebagai apa ini namanya nih? Pembina rohani. Pembina rohani di Nusa Kambangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Masjid Baitur Rahim Komperenta Gunung Simping, kemudian pendengar Radio Al-Qudwah, atau juga yang menyaksikan melalui YouTube. Dan pertama, saya bersyukur sekali ada waktu yang bisa kita sisihkan pada malam ini. Mudah-mudahan melahirkan semangat baru, terutama bagi teman-teman yang belum berdakwah ke lapas. Saya berharap ambil bagian, terutama bagi teman-teman yang masih muda, yang punya waktu,
atau juga mungkin yang sudah purna tugas. Diharapkan untuk ambil bagian dakwah di lapas-lapas di Indonesia, utamanya di Nusa Kambangan yang diwakili oleh seluruh jenis pidana dan pidana yang berat-berat ada semua di Nusa Kambangan. Bahkan sekarang pidana mati itu sekitar ada 160 orang pidana mati yang menunggu eksekusi. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih pada perusahaan PT Pertamina, KPI Rumah Cilacap, Badan Dakwah Islam, kemudian Baitul Zakat Pertamina, para pekerja Pertamina yang telah memberikan support dukungan dana moral terhadap aktivitas dakwah di Nusa Kambangan, termasuk sarana prasarana ibadah yang dibantu dari perusahaan, dari pekerja, ini juga tidak kecil selama sekian lama disumbang dari salah satunya dari perusahaan Pertamina yang kita banggakan. Mudah-mudahan dengan sumbangan itu operasional kilang kita berjalan aman, tertib, lancar, kondusif, dan lebih produktif lagi, termasuk seluruh pekerjaannya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita ambil bagian dakwah di Nusa Kambangan atau di lapas ya? Karena bagaimanapun mayoritas, kalau kita bicara komunitas, mayoritas adalah saudara kita di dalam. Dan sebelum tahun 95 itu lapas itu konsepnya kepenjaraan, bukan lapas. Jadi bukan pemasyarakatan. Jadi kekerasan itu terjadi dalam. Jadi wajah ekspresi napi itu sungguh kata orang Jawa mengerikan, menakutkan, dan termasuk saya waktu masuk pun juga agak takut-takut karena mereka penampilannya serem-serem betul. Jadi jauh dari keluarga, fasilitas sangat sederhana, makan minum juga sederhana, tidak dikunjungi keluarga. Betapa level depresi mereka itu sungguh berat. Jadi kita hadir itu waktu itu memang sangat mengerikan melihatnya, sehingga ada satu persiapan mental, fisik yang memadai ketika itu. Kemudian setelah dilahirkan Undang-Undang nomor 12 tahun 95, yaitu tentang pemasyarakatan. Jadi dirubah semua polanya menjadi pola pemasyarakatan, yang tadinya kepenjaraan dengan berbagai cara kekerasan waktu itu dirubah menjadi yang familiar, yang ramah gitu ya, namanya pemasyarakatan ini. Termasuk fasilitasnya juga berbeda jauh. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah, Kumham, Dirjen Pas, Kepala UPT yang telah berupaya memberikan fasilitas yang memadai untuk para napi. Karena apa? Karena bagaimanapun tujuan lapas itu salah satu intinya adalah bagaimana narapidana itu atau warga binaan pemasyarakatan bisa menjalani pidananya dengan enjoy, bahagia di dalam, walaupun sebagian tanda petik ya susah-susah dari sisi kepribadian masing-masing gitu. Tapi tujuannya lapas masyarakat itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada napi itu, bagaimana memanusiakan manusia yang punya problem. Oleh karena itu teman-teman para dai yang masuk ke sana, saya selalu pesan jangan bawa masalah dan jangan bikin masalah. Karena apa? Di sana tuh orang-orang yang punya masalah yang berat-berat. Jadi dai ke sana harus betul-betul persiapan mental, fisik, dan metodologi serta situasional. Kalau mudah di sana tidak langsung apa yang kita rencanakan tekstual mutlak seperti itu, bisa juga berubah tiba-tiba. Karena mereka tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi ini sekilas info bagaimana situasi di dalam lapas. Iya, berarti bisa diceritakan dulu tadi awal mula Ustadz Hasan itu dari tahun 91 ya Ustadz? 91. Berarti sudah sekitar 32 tahun. Bukan sudah, baru 32 tahun. Baru 32 tahun menghadapi napi yang beragam pastinya ya. Mulai dari yang hukuman mati sampai yang mungkin seumur hidup dan lain-lain ya, dengan masalah yang lain. Mungkin bisa diceritakan yang berkesan menurut Ustadz Hasan Makarim. Hadirin sekalian, nanti ada cuplikan mantan napi binaan saya dari Nusa Kambangan yang sudah berada di Jakarta.
Saya juga ketemunya juga tidak direncanakan waktu saya datang ke sebuah toko roti, tahu-tahu ada dia di situ. Jadi begini, eh, yang paling kita banggakan bagi seorang dai, mudah-mudahan semua juga demikian ya. Perkara berubah perilaku mereka lebih baik itu soalnya persoalan hidayah dari Allah, bukan dari kita. Tapi kita ikhtiar aja memberikan fasilitas gitu pada mereka. Jadi misalnya napi yang tadinya tidak aktif ke masjid ya, malas ibadah luar biasa. Tapi kita harus tekuni, datangi satu-satu ke kamarnya, ke tempat mereka nongkrong di halaman, di teras, yang lagi ngelamun, yang lagi pusing, depresi, datangi itu. Tapi luar biasa, karena iktikat kita yang baik seperti itu ya, alhamdulillah mereka tuh responsif gitu. Sampai terakhir kemarin ada satu napi yang pakai celana pendek ya. Ini tatonya dari bawah sampai ke paha dan di tangan sampai ke leher ya. Dia mau ke masjid. Datang aja sih, enggak apa-apa. Saya pakai celana pendek, Pak. Enggak apa-apa. Masuk aja ke masjid, masuk aja. Dia ikut pelajaran apa? Belajar tafsir Quran, nahwu sorob yang ngajarnya napi teroris. Jadi begitu, saya ada satu kepuasan. Dia ada semangat datang ke masjid, melibatkan dirinya, waktunya untuk belajar tentang Islam. Sampai tentang sholat misalnya. Saya tidak bicara, kamu wajib 5 waktu sholat. Enggak. Apa yang kamu sanggup sekarang dari sholat yang pertama? 1 waktu, enggak apa-apa. 1 waktu aja dulu enggak apa-apa. Yang penting dekat ke masjid. Kemudian waktu mau pengajian juga, Pak saya di sini aja. Enggak apa-apa, di teras pun enggak apa. Kalau enggak sholat gimana Pak? Enggak apa-apa enggak sholat. Di teras masjid duduk aja enggak apa-apa. Jadi metode pendekatan seperti itu mereka alhamdulillah secara bertahap karena hidayah Allah luar biasa. Jadi itu antara kepuasan seperti itu. Ada orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk berubah menjadi lebih baik secara bertahap dan kita yang menjadi fasilitator tidak memberatkan proses. Yang penting ada kesiapan diri untuk berubah, itu kepuasan saya di antara. Luar biasa. Di sisi lain jadi Alhamdulillah ya Mas ya. iya, teguran untuk diri sendiri juga ya. Yang mungkin bukan napi tapi belajar aja masih males mungkin ya. Napi aja semangat ya. Apa mesti jadi napi dulu kan harusnya nggak seperti itu ya. Iya, luar biasa. Nah, Ustadz Hasan mungkin bisa cerita pernah nanganin napi siapa aja nih, kan pasti banyak juga yang terkenal yang masuk ke dalam Nusa Kambangan. Saya punya kesan tersendiri. Jadi waktu saya datang ke Pasir Putih 15 tahun yang lalu, dia bersama saya 15 tahunan. Dia sama sekali a priori terhadap ibadah dan macam-macam, malas dan segala macam. Tapi terus saya datang sampai akhirnya respon terus. Saya ke masjid rajin, saya berikan tugas-tugas pokok ya, memimpin pesantren, takmir masjid begitu ya. Terus berubah sampai kita berusaha bagaimana orang sebaik ini supaya satu saat ini kalau bisa prosesnya bisa lebih cepat, pidananya lebih dikurangi terus sesuai dengan prosedur hukum. Saya bilang sama Menteri, ini ikon keberhasilan sebuah pembinaan narapidana dari pidana mati berubah seumur hidup, dari narkoba internasional dan seorang alumnus perguruan tinggi, sarjana terbaik, dan dakwahnya sudah kita kader untuk jadi seorang dai, sekarang pun sudah aktif juga. Saya pikir ini harus kita jadikan figur keberhasilan pembinaan jadi seorang dai, mantan napi jadi dai, dari napi untuk napi. Itu menjadi kebanggaan buat saya. Namun sekarang pidananya belum berubah dari seumur hidup untuk ke 20 tahun. Dia di dalam baru dijalani, sudah dijalani 22 tahun. Maksudnya kalau turun ke pidana 20 tahun maka dia insya Allah langsung bebas. Nah ketika bebas ini akan saya kelola untuk menjadi dai. Saya akan dampingi mencari sponsor TV atau media dari lapas ke lapas di Indonesia. Alhamdulillah ini sedang diperjuangkan untuk beliau bisa menjadi seorang dai nanti dari lapas ke lapas. Dan saya sudah merencanakan, sudah menyusun Yayasan Sahabat Tobat Indonesia. Jadi kita menghimpun mantan napi yang bertobat, di luar kita himpun jadi di sebuah yayasan, sebuah lembaga
menjadi sebuah potensi yang besar untuk dari mereka untuk mereka. Cek. Iya. Berarti sebegitu Masya Allahnya perubahannya ya Ustadz ya. Dari yang awalnya napi internasional, perubahan sikapnya pun terlihat gitu ya Ustadz ya. Hingga layak untuk pidananya tuh diturunkan gitu ya Ustadz. Insya Allah, Iya, lagi berjuang. luar biasa. Nah, kalau sebenarnya saya masih belum ada bayangan karena saya pernah ke sana, Ustadz. Iya. Kondisi di sana tuh seperti apa? Lalu terus Ustadz ini apakah di sana emang ada masjid yang untuk seluruhnya atau ada seperti apa gitu? Ustadz? Ya, fasilitas di dalam menurut saya sudah jauh lebih baik dibandingkan waktu tahun 95 ke bawah ya. Jadi untuk fasilitas ibadah luar biasa sehingga mereka termotivasi untuk semangat berubah perilaku mereka. Dan ini nampak sekali sejak Trio Bom Bali masih ada ketika itu sudah banyak perubahan-perubahan yang membanggakan kita, membahagiakan kita bagi narapidana yang betul-betul bertobat pada Allah SWT dengan cara-cara yang persuasif gitu. Jadi para dai ini diusahakan yang masuk ke dalam itu tidak ada model-model pemaksaan atau memberatkan mereka. Nanti bisa ada cuplikan nanti bagaimana mereka merasa, bagaimana seorang mantan napi itu di dalam ketika di lapas besi bersama saya. Nanti kita cuplik menjelang selesai ini sekitar 6 menit lah ada. Jadi termasuk keberadaan Trio Bom Bali sejak bersama saya di Lapas Batu ya. Alhamdulillah mereka kooperatif ya, termasuk memberikan dorongan motivasi beribadah pada narapidana yang lain gitu ya. Dan beliau bertiga ini dalam pandangan saya, dalam bercengkrama dengan saya adalah termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah gitu, yang santun gitu, termasuk membina teman-temannya untuk beribadah, aktif berubah perilaku menjadi lebih baik, dan itu diantara yang juga kebanggaan dan kebahagiaan saya melihat mereka berubah menjadi lebih baik. Kalau Ustadz Hasan sendiri jadwal ke lapas itu seperti apa Ustadz? Saya ini jadwalnya tidak terikat dengan satu lembaga tertentu, jadi saya bebas kapan saja bisa masuk ya, ke lapas mana aja bisa untuk melakukan pembinaan. Kalau yang super maksimum security itu yang tidak semua bisa berjumpa ya, kecuali atas rekomendasi khusus. Programnya adalah individual counseling untuk memantau perubahan perilaku termasuk narapidana yang lain. Mudah-mudahan teman-teman, saya juga sedang sekolah lagi ya, yang saya riset ini di Nusa Kambangan juga tentang perubahan perilaku narapidana, perspektifnya psikologi agama. Mudah-mudahan dilancarkan sehingga selesai nanti dengan target 6 semester dan sekarang baru masuk 4 semester. Ini bagian daripada yang harus kita tekuni, dan saya ingin tadi katakan bahwa ada tulisan, ada buku yang bisa kita tinggalkan. Mungkin Allah Ta'ala alam ya, saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Sekarang usia saya baru 64 tahun, 15 Januari kemarin 64 tahun. Jadi separuhnya saya bersama di Nusa Kambangan. Jadi saya harapkan teman-teman dari Pertamina atau BD ini juga ada yang menyiapkan, melanjutkan dakwah-dakwah para pendahulunya di Nusa Kambangan gitu ya. Ada yang sudah banyak juga teman-teman dari BD yang masuk ke sana, yang melakukan dakwah Islamiyah ya. Saya kira itu penting ya, bagaimanapun kita punya waktu terbatas di dunia. Jadi betul-betul harus menyiapkan kader-kader kita yang lebih baik di masa depan. Kalau kegiatan para napi sendiri itu ada gambaran nggak Ustadz? Sebenarnya kegiatan di dalam lapas itu seperti apa? Ya, pembinaan itu ada dua model, pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian. Saya lebih banyak kepada kepribadian, menyangkut keagamaan, ibadah, dan akhlakul karimah, termasuk bagaimana cara-cara mempelajari Islam yang lebih tepat.
ada kemandirian tuh sektor yang mendidik mereka untuk uh, punya keterampilan, skill mendatangkan jasa daripada produknya itu. Jadi menyiapkan mereka kalau pulang itu ada sesuatu yang bisa menjadikan lahan usaha, mendatangkan rezeki bagi mereka agar mereka tidak kembali ke masa lalu yang negatif. Dua itu yang paling penting. Artinya kegiatan di dalam banyak sebetulnya, di samping beribadah rutin, ada juga olahraga, ada juga kan sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 yang diresmikan Presiden 3 Agustus kemarin. Salah satunya adalah hak napi adalah memperoleh suplai media, termasuk nonton TV itu boleh, itu hak mereka di dalam undang-undang diatur. Itu kegiatan mereka. Jadi memperoleh akses informasi itu boleh dan itu dijamin oleh undang-undang. Sehingga mereka menjalin pidana itu beda dengan ketika zaman dulu dengan konsep penjaraan, sekarang konsepnya pemasyarakatan. Sehingga mereka level stresnya, level depresinya tidak seberat ketika zaman dulu. Ini yang diantaranya kami olahraga, kemudian ada kemandirian, keterampilan-keterampilan yang dilakukan di dalam lapas juga banyak. Mungkin tadi tingkat depresi dari napi. Ustadz sendiri pernah menghadapi langsung mungkin napi-napi yang sudah akan dieksekusi mati atau ya sudah hopeless lah ibaratnya di dunia ini. Nah, bagaimana Ustadz bisa merangkul atau pendekatannya seperti apa untuk orang-orang yang mungkin sudah dijatuhi hukuman mati? Ya, baik. Sekilas saya memang salah satu orang yang diberi tahu lebih dulu ketika beberapa saat sebelum mereka diisolasi. Tetapi saya tidak boleh menampakkan atau memanggil mereka. Jadi saya paling lewat sana sini di sekitar mereka sampai mereka tuh memanggil saya untuk konsultasi. Itu tahap yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, setelah dia berkomunikasi, menyiapkan diri, baru kita berbicara tentang apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Secara bertahap kita terus kita layani sampai dengan masuk kamar isolasi selama 3 kali 24 jam. Nah, itu terintegrasi, di samping saya juga ada petugas lain secara administratif dari lapas maupun dari kejaksaan. Dan saya lebih, pertanyaan pertama adalah masih adakah ayah ibunya, itu yang pertama saya tanya. Kalau ada, saya minta cepat dilibatkan untuk mendampingi mereka yang akan dieksekusi. Bagaimanapun kedua orang tua punya andil besar untuk memberikan motivasi, menenangkan mereka, di samping saya sebagai pihak ketiga yang ikut serta mendampingi. Dan alhamdulillah teman sekalian, saya selalu yang muslim saya dampingi itu 3 hari 3 malam itu memang dari segi logistik juga kita atur. Saya misalnya bawa kurma, bawa madu, jadi disuplai makanan-makanan yang tidak memberatkan secara fisik atau limbah juga. Bahkan malam yang terakhir menjelang eksekusi itu saya selalu membawakan baik yang laki maupun yang perempuan pakaian putih-putih. Jadi seperti yang akan berangkat haji atau umroh gitu ya. Itu menarik, jadi suasananya jadi kondusif, religius gitu. Ada dibawakan minyak wangi misalnya. Jadi setiap menjelang berangkat eksekusi itu hari atau malam terakhir itu saya selalu memberikan support pada mereka untuk tidak makan yang berat-berat, kemudian menjaga wudhu. Wudhu itu selalu batal, wudhu lagi, terus begitu. Zikir, doa, batal. Dan saya kalau saya mau ke toilet atau saya mau meninggalkan kamarnya itu saya harus izin, minta maaf, minta izin pada si napi yang akan dieksekusi supaya tidak merasa kehilangan, nggak ada saya. Kalau saya nggak ada di depan pintu kamarnya itu, ya dia merasa gelisah gitu. Jadi saya pamit, nanti saya balik lagi gitu. Sampai dengan menjelang berangkat itu terus berwudu, dan sampai pesan saya sampai dengan pelaksanaan eksekusi jangan batal wudu. Jadi ketika dia dicabut ruhnya dalam keadaan punya wudu, itu istimewa yang betul-betul dijaga. Alhamdulillah mereka ketika saya bisik di tempat terakhir menjelang eksekusi itu, saya tanya tetap dia masih punya wudu.
Nah itu sungguh-sungguh dijaga bagi mereka yang akan dieksekusi, ketika dieksekusi dalam keadaan punya wudhu, itu istimewa buat mereka. Saya sampai tidak bisa berkata-kata karena saya juga belum tahu ketika akhir hayat saya nanti meninggal dalam punya wudhu atau tidak. Ini jadinya saya karena memikirkan itu jadi ya luar biasa sekali. Kira-kira ada hal lain yang menarik yang bisa di-sharing atau yang diambil dari para napi yang mungkin iya tadi banyak orang memandang sebelah mata seorang napi, mereka adalah seorang penjahat dan sebagainya. Padahal di dalam sana bisa jadi mereka bertobat dan di sisi Allah lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang tidak pernah merasa berdosa gitu kan. Ya. Saya datang ke sana selalu berhusnuzon, bahkan saya anggap saya belum tentu lebih baik daripada mereka. Dan ternyata betul ada warga binaan kita sudah sampai ada yang 9 juz hafal Quran. Jadi saya malah kalah sama dia. Luar biasa ya Mas Dimas. Dia sudah ada yang 9 juz hafal Quran ya. Kemudian puasa Daud ya, saya jarang puasa Daud gitu. Mereka puasa Daud Senin Kemis, ya, sholat tahajud, ya, terutama yang komunitas santri, itu pesantren untuk jamaah masjid. Itu yang unik, yang menurut saya mereka jauh lebih baik daripada saya terutama ya. Dan saya melihat mereka punya potensi. Yang saya bilang begini kepada dirjen, pada menteri itu, bahwa mereka sebetulnya punya potensi positif banyak sekali, cuma yang belum dikelola secara maksimal. Karena itu saya berharap pihak ketiga ini dari mana aja, pribadi maupun lembaga, saya pikir jangan tunggu berlama-lama, ayo kita bersama mereka membantu membina mereka untuk kembali ke jalan yang lebih baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau napi-napi yang sudah keluar dari lapas masih sering bersilaturahmi dengan Ustadz atau seperti apa Ustadz? Ya, ada juga yang pernah telepon, dia bekerja pasang-pasang kabel PLN, ada apa namanya, speedy apa, internet ya. Dia pernah telepon juga pada Pak, saya sekarang sholat asar saya kadang-kadang terlambat sampai maghrib Pak, saya belum sholat asar. Kenapa? Karena saya kadang-kadang naik kabel itu sudah melebihi waktunya sholat asar. Setanggung kalau turun dan segala macam. Kalau gitu gini aja saya bilang. Jadi jangan sampai dibiasakan seperti itu dan dia sulit untuk meninggalkan pekerjaannya. Ya sudah, kalau memang sudah berkali-kali merasa terlambat terus, maka sholatnya dijamak saja zuhur dan asar, tapi jangan dikosor. Ini mantan napi yang konsultasi Pak. Memperhatikan bahwa pentingnya ibadah sholat. Walaupun di dalam kerjanya kesulitan untuk tepat sholat asar gitu. Ya, gimana kasih jalan keluarnya? Kan begitu. Kemudian ada juga napi-napi yang lain yang di supir angkot gitu ya. Pernah saya juga di Purworejo ketemu, ada di Jakarta ya. Terus tiba-tiba saya mau bayar, gak usah bayar Pak. Saya kenal Bapak, saya dulu mantan napi Nusa Kambangan. Gitu. Jadi supir bis kota juga ada. Jadi alhamdulillah, jadi kita termotivasi bikin yayasan Sahabat Tobat Indonesia untuk menghimpun mantan napi yang sudah bertobat pada di luar. Nanti kita saksikan. Boleh ya. kali. Sekarang apa Ustadz ya? Sekarang apa udah bisa di... Boleh. Ini kan menjelang Ihsan ya. Saya kira jamaah sekalian yang di masjid maupun yang dari jarak jauh menyaksikan ini, bisa kita lihat salah satu sampel mantan napi Nusa Kambangan, warga binaan Nusa Kambangan dan santri saya di lapas besi yang bebas pada bulan Maret 2015. Sekitar 6 tahunan bersama kita di Nusa Kambangan. Mungkin cuplikannya bisa di-share. Apa filmnya?
Laptopnya nggak bagus. Nggak beres. Beratnya. Ini kenapa nih kok kurang ini antara? Iya. Untuk suaranya mungkin masih banyak noise-nya dari jalanan dan juga ini. Terus juga mungkin kurang Tapi pas. di aslinya nggak kayak gitu tadi. Di aslinya. Mungkin secara... Jadi jamaah sekalian, itu salah satu mantan Nabi Nusa Kambangan yang saya tidak sengaja
saya beli roti ke sebuah toko roti di Bilangan Jakarta Timur, Jalan Pedati itu. Pas saya bayar parkir, dia assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siapa kamu? Saya mantan santrinya Pak Ustadz, di mana? Nusa Kambangan. Itu jadi saya ketemu akhirnya jadi diwawancara, jadi dokumentasi film. Film ini durasinya sekitar 40 menit ya. Dan banyak kegiatan Pertamina juga masuk di sini, wawancara beberapa tokoh termasuk dirjen, mantan dirjen lain-lain. Ini bandar narkoba. Dan itu tadi dikatakan bahwa dia tadinya malas sholat 5 waktu, Pak. Males dia. Udah sewaktu aja sholat, 1 kali waktu aja sholat dulu. Akhirnya dia baru sekali waktu sholat, terus dia ya tanggung Pak Ustadz, kenapa jadi cuma sekali, saya sholat lagi yang lainnya, ya sholat lagi jadi gitu. Jadi tadi bilang kalau Ustadz jangan sedikit-sedikit neraka nanti napinya nggak ada yang mau katanya gitu. Jadi kalau dakwah di sana itu dakwah yang sebenarnya persuasif lah, bagaimana menumbuh kembangkan motivasi kesadaran pribadi narapidana itu bahwa ibadah itu sebuah kebutuhan gitu. Ya, alhamdulillah mereka dia tadi menunjukkan prestasi yang baik dan di luar udah aktif ngaji. Jadi kalau jaga parkir di situ, malamnya ojol. Terus saya bilang, bagaimana? Ini tahu nggak lingkungan bahwa jenengan nih bekas napi Nusa Kambangan? Tadinya pada takutan Pak pada saya Pak, pada ketakutan. Termasuk yang punya toko juga ketakutan. Nah, terus saya bilang, udah saya titipkan kepada yang punya toko. Saya masuk lagi, Bu, saya bilang ini saya titip. Ini mantan napi Nusa Kambangan, santri saya ini orang baik, saya bilang. Tolong nanti kalau ada kebutuhan mendesak, perlu bantuan, tolong dibantu, saya bilang. Nah, ibu yang punya toko roti itu, insya Allah Pak, dan muslimah juga. Itu saya bantu Pak. Dan saya ketemu ibunya, ketemu adiknya dia. Ya. Alhamdulillah dia sudah setiap berapa malam kali dia ngaji, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Gitu. Saya kira ini sebagai sampel, nanti ada lagi petikan-petikan mantan napi yang bertobat, atau mungkin yang masih berada di dalam. Saya kira ini. Ya luar biasa ya Mas Dimas mendengar cerita beliau. Ya ini ya mengapa memang harus kita dokumentasikan Mas Dimas. Karena begitu banyak pengalaman beliau yang sayang banget kalau sampai ini tidak terdengar di masyarakat luas bahwa di lapas itu bukan cuma kekerasan tapi di situ ada hidayah di sana. Ada napi yang bertobat yang memang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah beliau ini. Luar biasa sekali. Baik, sesaat lagi mungkin sebentar lagi juga kita akan sama-sama melangsungkan ibadah sholat isya. Saya tutup. Ya, sebelum ditutup mungkin juga sekaligus ditutup dengan doa oleh Ustadz Hasan Makarim. Kami mohon berkenan untuk menutup sekaligus dengan doa. Silakan Ustadz. Baik. Jamaah sekalian, pemirsa Al-Qudwah dan juga yang dari jauh menyaksikan ini lewat YouTube. Terima kasih atas kesiapan waktunya, segala fasilitas yang diberikan pada kesempatan malam ini. Sekali lagi, bahwa perubahan perilaku mereka adalah mutlak, adalah anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya hanya sebagai fasilitator, perantara saja, termasuk teman-teman dari BDI Pertamina, perusahaan dan sebagainya. Diharapkan yang akan datang BDI Pertamina terus ambil bagian yang lebih intensif lagi. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita yang jauh dari keluarga dengan segala sesuatu yang sederhana, maka perlu bantuan dari kita. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi wasilah mendatangkan perlindungan Allah, terutama untuk operasional kilang Pertamina kita, berjalan dengan baik, aman, lancar, kondusif, dihindarkan Allah dari segala kemungkinan musibah. Ini yang paling penting buat kita semuanya, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.